Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Kontemporer Pembangunan dan Keterbelakangan. Tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pembimbing Ibu Elis Badaria SEMM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka presentasi pada hari ini dengan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Rita Suryaning Tias. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rita Suryaning Tias sebagai pemateri 1. A. Pengertian teori kontemporer. Teori kontemporer adalah setiap negara yang mempunyai karakteristik sendiri dan bertujuan untuk melihat atau mengetahui perbedaan-perbedaan di berbagai negara. Selain itu, masalah dalam berbagai negara itu berbeda-beda. Sedangkan arti dari keterbelakangan adalah negara yang tidak mempunyai prospek berkembang atau negara ini terbilang terlambat dalam proses pembangunan suatu negara. Ada juga faktor proporsi yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam model kontemporer ini, tujuan utamanya adalah mencari berbagai masalah yang ada di setiap negara, yaitu masalah keterbelakangan. 1. Kemungkinan kegagalan pasar modal. 2. Biaya kelembagaan. 3. Kegagalan komunikasi. 4. Ada batas pengetahuan. B. Model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan. Berdasarkan pengalaman selama lebih dari setengah abad, dengan mencoba mendorong pembangunan modern, kita lebih mengetahui bahwa pembangunan merupakan hal yang mungkin walaupun sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap hambatan dan katalis pembangunan. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh model ekonomi pembangunan baru yang paling berpengaruh. Model-model ini menunjukkan bahwa pembangunan menghadapi berbagai hambatan yang tidak sepenuhnya dapat diperkirakan sebelumnya. Namun, pemahaman terhadap model-model ini cukup penting karena mempengaruhi strategi pembangunan, kebijakan pembangunan, dan cara penyaluran bantuan internasional. C. Pertumbuhan baru, pertumbuhan endogen. Kinerja teori neoklasik yang tidak memuaskan dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah menyebabkan kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan tradisional. Menurut teori ini, sebagai besar, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor eksogen atau proses yang independen dari kemajuan teknologi. Terdapat dua kelemahan teori neoklasik, yaitu tidak dapat menganalisis penentu kemajuan teknologi, tidak dapat menjelaskan besarnya perbedaan residu antara negara yang memiliki teknologi yang sama. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh pemateri Sarmilah. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Sarmila, saya pemateri ketiga. Dalam teori neoklasikal, rasio modal dan tenaga kerja yang rendah pada negara-negara berkembang menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, banyak negara berkembang yang pertumbuhannya rendah dan gagal menarik investasi asing. Hal inilah yang memicu munculnya teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan baru memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen, yaitu pertumbuhan GNP, yang persisten, yang ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi. Tujuan utama dari teori pertumbuhan baru adalah untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan tingkat pertumbuhan antar negara maupun faktor-faktor yang memberi proporsi lebih besar dalam pertumbuhan. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan faktor-faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan GDP. Aspek yang paling menarik dalam teori pertumbuhan endogen yaitu dapat menjelaskan keanehan dalam aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Mariska.
Baik, saya Siti Mariska sebagai pemateri keempat. Model Romer. Teori pertumbuhan endogen ini dipelopori Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik solo yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pemahaman ini adalah respon dari perkembangan teknologi seperti kita lihat sekarang yang mampu menghasilkan teknologi modern sehingga dapat meningkatkan produksi. Sedangkan teori neoklasik solo tidak dapat menjelaskan dengan baik tentang perkembangan teknologi. Model Romer mengkaji imbasan teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Model tersebut mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan skala hasil yang konstan, sehingga model tersebut konsisten dengan asumsi persaingan sempurna. Romer mengasumsikan bahwa cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian secara positif mempengaruhi output pada tingkat industri sehingga terdapat kemungkinan skala hasil yang makin meningkat, increasing to scale IRS, pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Hal yang menarik dari model Romer adalah bahwa dengan pengaruh investasi dan teknologi, model tersebut menghindari penurunan investasi modal. Jadi, model endogenisasi Romer adalah cara untuk memahami model Harold Romer, yaitu pertumbuhan bergantung pada investasi. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Tiara Velia, pemateri kelima. 2. Kritik terhadap teori pertumbuhan baru. Kelemahan penting dan teori pertumbuhan baru adalah bahwa teori ini tetap tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Misalnya, terdapat sektor-sektor produksi yang simetris atau bahkan semuanya simetris. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terlambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terlambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Inefisiensi alokasi merupakan hal yang umum dalam perekonomian yang sedang mengalami transisi dari pasar tradisional. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan jangka pendek dan menengah menjadi terabaikan karena teori baru tersebut terlalu menekankan pada faktor penentu tingkat pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Wafa. Davia sebagai pemateri ke-6. Keterbelakangan sebagai akibat kegagalan koordinasi. Teori pembangunan ekonomi baru yang berpengaruh pada dekade 1990-an dan pada tahun-tahun pertama abad 21 telah menekankan komplementaritas antar kondisi yang dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan. Teori-teori ini sering mengemukakan bahwa beberapa hal yang harus berjalan dengan cukup baik pada saat yang bersamaan agar pembangunan yang berkelanjutan dapat berlangsung. Teori-teori ini juga menekankan bahwa dalam berbagai situasi yang penting, investasi harus dilaksanakan oleh banyak lembaga agar hasilnya bisa menguntungkan bagi setiap lembaga individu. Umumnya ketika terdapat komplementaritas, tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan, pekerjaan, atau organisasi akan meningkatkan insentif bagi lembaga atau agen pembangunan yang lain untuk melakukan tindakan serupa. Kegagalan koordinasi dalam sebuah kondisi di mana ketidakmampuan berbagai lembaga untuk mengkoordinasikan perilaku atau tindakannya yang mengakibatkan semua lembaga tersebut berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada situasi alternatifnya. Contoh komplementaritas yang penting adalah keberadaan sebagai perusahaan yang menggunakan keterampilan khusus dan ketersediaan para pekerja yang menguasai keterampilan tersebut. Perusahaan tidak memasuki pasar atau berdiri di suatu daerah
Jika para pekerja tidak akan mempelajari keterampilan tersebut, jika tidak ada perusahaan yang akan memperlakukannya, masalah berkoordinasi ini dapat menyebabkan perekonomian terjebak dalam equilibrium yang buruk, yaitu pada tingkat pendapatan rata-rata yang rendah atau pada tingkat pertumbuhan yang rendah, atau juga dengan penduduk yang berada dalam kondisi yang sangat miskin, meskipun semua pelaku ekonomi akan berada pada kondisi yang lebih baik. Jika para pekerja mempunyai keterampilan dan perusahaan berinvestasi seperti equilibrium yang lebih baik, ini tidak akan mungkin dapat dicapai tanpa bantuan pemerintah. Selanjutnya, masalah seperti ini dirumitkan oleh berbagai kegagalan pasar yang lain, khususnya yang mempengaruhi pasar modal. Selanjutnya, pemateri 7 yang disampaikan oleh Sukiah. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukiah dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang rekan saya bacakan dan jelaskan tadi. Equilibria jamak atau pendekatan diagramatis. Gagasan dasar dalam equilibria jamak adalah bahwa manfaat yang diterima oleh sebuah lembaga yang mengambil suatu tindakan bergantung secara positif pada seberapa banyak lembaga lain yang diharapkan akan melakukan tindakan yang sama, atau pada dampak dari tindakan-tindakan tersebut. Nah, titik equilibrium pada equilibrium jamak terjadi ketika jumlah yang diharapkan untuk melakukan sesuatu sama dengan jumlah yang benar-benar melakukan tindakan tersebut. Ini memulai pembangunan ekonomi model dorongan besar. Model dorongan besar adalah sebuah model yang menunjukkan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terencana dan juga kebutuhan akan berbagai upaya yang dicetuskan oleh kebijakan publik agar proses pembangunan ekonomi yang panjang dapat berjalan atau dipercepat. Dengan kata lain, masalah kegagalan koordinasi akan menghambat keberhasilan industrialisasi dan merupakan kendala bagi pendorong pembangunan. Menurut Rostow, sangat sulit upaya awal untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian modern dan jauh lebih mudah mempertahankannya jika pembangunan sudah berjalan. Meskipun faktor-faktor penting telah terpenuhi, sumber daya manusia, teknologi, dan pemerintahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Lila Fadila. Baik, nama saya Lila Fadila, saya pemateri ke-8. Langsung saja. Adapun kondisi yang memerlukan dorongan besar terbagi menjadi 4, yaitu efek intertemporal. Investasi harus dimulai dari sekarang untuk meningkatkan produksi yang lebih efisien di masa depan agar equilibrium jamak tercapai. Yang kedua, efek urbanisasi. Efek urbanisasi diperlukan untuk mendorong terjadi industrialisasi. Misalnya, di perkotaan, banyak industri manufaktur yang memberikan skala hasil yang meningkat. Berarti, penduduk perkotaan itu sendiri mengkonsumsi barang-barang manufaktur. Yang ketiga, efek infrastruktur. Jika di sebuah daerah infrastrukturnya seperti jalan raya, pelabuhan, rel kereta api sudah memadai, akan memudahkan perusahaan melakukan investasi dan biaya yang harus mereka keluarkan juga berkurang. Yang keempat, efek pelatihan. Para pengusaha perlu menambah investasi dalam fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kinerja pekerja mereka. Yang G, teori pembangunan ekonomi cincin O dari Kramer. Teori ini dikemukakan oleh Michel Kramer. Ia mengatakan bahwa produksi modern masyarakat, bahwa berbagai kegiatan harus dilakukan dengan baik dan bersama-sama, agar masing-masing dapat menghasilkan nilai yang tinggi. Baik, selanjutnya materi ke-9 akan dibacakan oleh Jamal Gofiru.
Baik, saya Jamil Goviru ingin melanjutkan pemateri tentang teori cincin O mempunyai beberapa implikasi penting, yaitu perusahaan cenderung mempekerjakan karyawan yang mempunyai keterampilan serupa untuk melakukan tugas-tugas mereka. Pekerja yang melakukan tugas yang sama di perusahaan dengan pekerja berketerampilan tinggi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan rekannya di perusahaan yang mempunyai pekerja berketerampilan rendah. Tingkat upah akan lebih jauh tinggi di negara-negara maju. Jika pekerja meningkatkan keterampilan mereka dan melakukan investasi seperti itu, dan jika mereka memang berkepentingan untuk melakukan, mereka akan mempertimbangkan tingkat investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh pekerja lain sebagai komponen dari keputusan mereka mengenai seberapa banyak keterampilan yang harus diperoleh. Dengan kata lain, ketika orang-orang di sekitar akan mempunyai keterampilan rata-rata yang lebih tinggi, Anda akan mempunyai insentif yang lebih besar untuk memperoleh lebih banyak keterampilan. Jenis komplementaritas yang dapat memunculkan akuaria jamak ini seharusnya sudah menjadi kondisi yang biasa ditemui. Seseorang dapat terjebak dalam terjebaknya kualitas produksi yang rendah yang meliputi seluruh perekonomian. Hal ini akan terjadi ketika terdapat efek cincin O antar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Karena terdapat eksternalitas pada pekerjaan, maka akan mungkin terdapat kebijakan industrial yang mendorong peningkatan kualitas. Efek cincin O memperbesar dampak kemandegan produksi lokal karena kemandegan seperti itu mempunyai efek berganda pada produksi yang lain. Kemandegan juga mengurangi insentif pada pekerja untuk berinvestasi dalam meningkatkan keterampilan dengan menurunkan hasil yang diharapkan dari investasi ini. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Wendy. Mengatasi keterbelakangan. Dalam banyak hal, adanya komplementaritas menciptakan masalah klasik. Mana yang lebih dulu dalam hal ini, keterampilan atau permintaan terhadap keterampilan tersebut. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengordinasikan investasi gabungan ini. Pemerintah harus bisa menjembatani para pekerja yang menginginkan keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, dan perusahaan menginginkan peralatan yang dapat digunakan para pekerja untuk berkarya. Kedua belah pihak mungkin berada pada posisi atau berinisiatif untuk mengambil langkah pertama. Masing-masing merasa lebih baik menunggu yang lain untuk berinvestasi lebih dulu. Teori keterkaitan menekankan bahwa jika industri-industri tertentu dibangun lebih dahulu, interkoneksinya atau keterkaitannya dengan sektor lain akan memicu atau paling tidak akan membantu pembangunan industri baru. Oke, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan Intan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat, sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Industriali atau industrialization merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna perubahan atau pemeliharaan orientasi mata pencaharian dari yang bersifat agraris atau bercocok tanam menuju pekerjaan ini. Manusia tidak lagi memposisikan dirinya untuk tergantung penuh pada produk, jadi alam memenuhi kebutuhannya, namun lebih pada pemanfaatan sumber daya alam untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh manusia. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.